Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dimanapun teman-teman berada, semoga kita selalu diberikan rahmat hidayahnya, selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, dan selalu diampuni dari segala dosa-dosanya. Amin. Insyaallah. Ada istilah uzlah. Di sini Imam Ibnu Athaillah menyampaikan tiada suatu yang sangat berguna bagi hati kita di antaranya dengan uzlah, yaitu menyendiri untuk memperbanyak tafakur. Kata-kata itu baru indah kalau ada tanda baca, titik, dan koma. Karena kalau tanpa jeda, niscaya akan hilang makna. Sebetulnya sholat 5 waktu itu selain kita untuk melaksanakan sholat, juga untuk ada jeda mengevaluasi diri. Setelah sholat subuh, apa yang saya lakukan semalam, mau apa yang saya lakukan ke depan. Sholat zuhur, jeda. Astagfirullah, hari ini saya mulut seperti apa, mata saya, astagfirullah. Evaluasi dari subuh ke zuhur, karena pasti kita banyak melakukan dosa, pasti itu ya. Kalaupun tidak sampai dosa, mungkin sia-sia. Apa tadi saya sia-siakan waktu? Tadi ada orang perlu, kenapa saya judes membedakan sikap? Astagfirullah. Nah, ini namanya tafakur. Lalu dibuat tekad, insya Allah saya tidak akan lagi kasar, saya tadi tidak sopan, astagfirullah. Bisa meminta maaf kalau sudah evaluasi. Dan bertekad, saya tidak mau lagi kasar, saya tidak mau lagi petetang petenteng. Kenapa tadi saya menunjuk orang seperti ini? Astagfirullah. Nah, menemukan kesalahan diri dan menemukan tekad untuk lebih baik ke depan, itu hanya bisa kalau kita punya waktu untuk mengevaluasi diri. Makanya orang yang sibuk tidak punya waktu untuk jeda. Nah, ini repot. 5 kali sehari kita jeda, plus 24 jam sekali kita punya tahajud. Jadi tahajud sholat malam itu jangan sholat saja, tapi luangkan waktu. Saya ini benar enggak ya? Apa sih tujuan hidup saya? Mengapa saya melakukan hal ini? Apa untungnya saya lakuin ini? Ruginya? Nah, kalau kita sudah berani mikir gitu, nyata nanti kelihatan untung rugi. Astagfirullah. Mengapa saya pegang HP segitu lamanya, sedang pegang Al-Quran tidak pernah punya waktu untuk memegangnya? Apa sih untungnya buka-buka WA segitu lamanya? Terus berpikir, saya punya waktu enggak ya ke orang tua? Kenapa ke orang lain saya punya waktu, ke orang tua tidak punya? Kenapa ke orang lain ditraktir, ke orang tua pelit? Kenapa ke orang lain ramah, ke orang tua tidak ramah? Nah, itu baru kelihatan tuh kalau kita punya waktu untuk menyendiri. Kita harus iri lihat pemain sepak bola. Pemain sepak bola dalam hal tertentu bisa kita tafakuri adalah mereka itu tidak bingung oleh teriakan penonton, tidak tergoda oleh para penonton, karena mereka fokus sekali dengan gol. Ada orang yang kalau ke masjid mogok, kenapa? Saya nggak suka ke masjid itu banyak yang ngomong, di pinggir jalan ada yang meledek, menghina, meremehkan. Akhirnya ya begini, kamu sekarang pergi ke masjid sekali saja,
terus bawa sendok diisi kelereng. Jangan sampai jatuh, fokus. Sampai di masjid, ada nggak tadi yang ngomong di pinggir jalan? Oh, nggak ada ya? Saya nggak denger tuh. Karena dia fokusnya lihat kelereng di sendok itu. Nah, kalau kita fokusnya ke Allah, fokus ingin dapat ampunan Allah, fokus ingin dapat rahmat Allah, niscaya kita nggak akan terlalu ribet dengan omongan-omongan orang yang ngejek, menghina, meremehkan. Karena kita fokusnya cari kedudukan di sisi Allah. Kata Sahal bin Abdullah, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam: lapar, diam, menyendiri, dan bangun malam. Lapar itu saum. Orang yang rajin saum, insya Allah lebih terkendali amarahnya, syahwatnya. Karena begitulah, kalau perut dibikin lapar, maka nafsu-nafsu yang lain, amarah, syahwatnya akan zina. Yang kedua, diam. Emang agak sulit untuk mencapai makom orang arifat kalau mulutnya terus bicara. Mulut itu 2 pilihannya, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kalau kira-kira kita tidak yakin, belum yakin dengan pembicaraan, perkataan kita ini akan jadi baik, kebaikan, maka diam. Diam itu selamat. Kalau berbicara jadi masalah. Lalu menyendiri. Menyendiri ini bukan tidak silaturahmi. Ada saat-saatnya untuk menyendiri. Untuk apa? Jadi ragi. Kalau keluar bisa mempengaruhi yang lain. Kita tidak boleh keluar terus-terusan. Karena kita punya kewajiban amal ma'ruf nahi munkar. Tetapi terus-terusan keluar tanpa evaluasi diri, kita akan jadi bebal. Dan yang terakhir, bangun malam, tahajud. Kemuliaan itu milik ahli tahajud. Tahajud itu sepertiga malam terakhir, itu saat mustajab. Tidak banyak orang yang bangun, benar? Kalau siang banyak yang sholat. Di sepertiga malam terakhir itu sunnah, tetapi bisa menjadi jalan kemuliaan. Dosanya diampuni, doanya diijabah, harapannya dikabulkan. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.